kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya tujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar
Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan dan yang akan kita renungkan dalam seluruh hari ini. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah refleksi untuk kita. Kita semua tentu pernah merasakan pentingnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kita mencuci tangan sebelum makan, membersihkan rumah, dan menjaga kebersihan tubuh. Namun, apakah kita juga memperhatikan kebersihan batin? Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang makna sejati dari kebersihan. Ketika orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus karena tidak mencuci tangan sebelum makan, Yesus dengan tegas menjawab, "Bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskan orang." Nah, perkataan Yesus ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kebersihan batin mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, kebersihan batin mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Terkadang tanpa kita sadari, kata-kata yang keluar dari mulut kita mencerminkan isi hati kita. Jika hati kita penuh dengan kebencian, iri hati, atau amarah, nah kata-kata kita pun akan menjadi kasar yang terkadang tanpa kita sadari tentunya menyakiti orang lain. Sebaliknya, jika hati kita penuh dengan kasih dan kebaikan serta kerendahan hati, kata-kata kita akan menjadi penyembuh, penguat, dan juga pembangun. Nah, yang kedua, kebersihan batin mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, jika hati kita bersih, kita akan mudah memaafkan, menerima, dan juga mencintai orang lain, bahkan mereka yang berada dengan kita. Nah, kita akan menjadi sumber inspirasi, kekuatan bagi orang-orang yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, kebersihan batin mempengaruhi cara kita memandang dunia. Nah, jika hati kita bersih, kita akan melihat dunia dengan mata yang penuh kasih dan optimis. Kita akan menjadi mudah menemukan kebaikan dan keindahan di sekitar kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita termasuk orang Farisi yang hanya peduli dengan penampilan luar? Atau kita termasuk murid Yesus yang berusaha untuk bersih di dalam dan di luar? Mari kita berusaha untuk hidup suci bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di mata Tuhan. Mari kita menjaga kebersihan batin dengan cara berhati-hati dalam berkata-kata, menghindari kata-kata yang kasar, serta menyinggung atau menghina. Nah, mari kita berusaha untuk memilih kata-kata yang membangun, menyembuhkan, dan juga selalu menjadi inspirasi bagi sesama kita. Mari kita memupuk kasih dan kebaikan dan berusaha untuk menebarkan kasih serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Menghindari godaan dunia, menghindari hal-hal yang dapat menajiskan hati kita seperti ketamakan, kesombongan, dan juga keangkuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, doa kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan
Berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah,
tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud